Shalom, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini saya tetap membahas tentang perkenaan Tuhan. Bagaimana sih dalam perkenaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Tentu kita otomatis harus datang kepada Tuhan, yaitu minta hikmat, meminta pencerahan dari Tuhan. Karena itu, supaya kita mendapatkan sesuatunya itu daripada Tuhan, ya kita harus datanglah kepada Tuhan. Dan kita harus hidup dan juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 25-26 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Artinya, kalau kita dalam perkenaan Tuhan itu, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Bukan berarti kalau kita mau dipimpin Tuhan berarti kemauan kita sendiri. Bukan, tapi kita harus mengikuti apa kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita jangan tergila dalam ego kita tersendiri. Tapi kita harus mengikuti aturan yang maunya Tuhan. Dalam perkenaan itu, ya kita harus dalam naungan Tuhan. Bagaimana kita mau dipimpin oleh Tuhan? Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu kita harus benar-benar kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita harus benar-benar harus saling menolak setiap dosa yang ada dalam pribadi kita. Karena apa? Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan berarti tidak ada dosa dong. Namun kita mau belajar yuk bahwa hidup berkenan di hadapan Tuhan itu sangatlah perlu, dan itulah tujuan hidup kita. Kalau kita mencari hanya untuk dunia ini, tentu aja kita hidup, tapi hidupnya dalam hal apa dulu? Tapi kalau kita terus berdoa, wah, hidup kita benar-benar ada jaminan dalam Tuhan, dan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Demikian hari ini, tetap terus untuk mencari perkenaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu.